dari sekian yang kita kerjakan dalam kehidupan sampai usia sekarang ada yang 40 tahun, 50 tahun, lebih daripada itu. Pertanyaan saya, berapa amal soleh yang kita kumpulkan dari dua tugas yang Allah berikan pada kita sampai dengan saat ini? Jangan-jangan Anda sholatnya bagus sekarang tapi dengan istri masih punya masalah di rumah. Ibu dengan orang tua masih punya masalah. Dengan tetangga ada yang belum baik. Ada kata-kata keburukan yang belum diedit. Ada kalimat-kalimat kotor yang belum ditarik kembali. Dan Anda yakin akan wafat. Dan kita berlomba dengan batas waktu yang disebut dengan ajal namanya. Quran surah 7 ayat 31. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang pernah tinggal di bumi diberikan batas waktu sampai dia kembali kepada Allah, disebut dengan ajal. Bukan maut, tapi ajal. Ajal, ingat, batas usia kita disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan, tak pula bisa dimundurkan. Jadi nggak usah tergerak untuk bunuh diri, kurang kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya ya pulang juga. Ada orang minum baygon misalnya 3 baskom, kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Ya, jadi pun nggak usah khawatir, kita saling mendoakan. Yang sedang sekarang diuji dengan COVID-19, kena corona, kita doakan. Tapi pun yang kena kita semangati, jangan putus asa. Bertahan, imunnya kuatkan, rohiyahnya, tarbiyahnya kuatkan. Karena penyebab kematian itu bukan corona. Penyebab kematian itu bukan TBC. Penyebab kematian bukan DBD. Penyebab kematian itu cuma satu. Kalau ajalnya tiba, datanglah penyakit yang tak ada obatnya, kata Nabi. Dialah maut namanya. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik. Semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya dua. Yang pertama di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F gaya berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Tuh. Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan itu akan ia tinggalkan. Tunjukkan pada saya sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia muslim, yang ketika wafat semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan, handphone yang Anda simpan sekarang, demi Allah saya katakan semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah, ketika menyebut semua aktivitas kita untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita, disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya. Ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh. Waktu, momentum yang diberikan untuk beraktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Asrun. Jadi ada waktun, ada asrun, itu beda. Kalau waktun itu masih umum, waktu. Tapi kalau asrun sudah jadi momentum, waktu yang diberikan untuk diisi beraktivitas. Sekarang temukan kata asrun, temukan kata insan, temukan kata amal soleh dalam Al-Quran.
ternyata digabungkan dalam satu surah 103. Wal asr, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk diisi dan beraktivitas di dalamnya. Sekarang perhatikan, innal insan, sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya, setiap manusia yang beraktivitas untuk mengisi waktu ini lafi khusr, berpotensi ada yang mengalami kerugian. Kata Allah, aku berikan modal 24 jam, Anda diberikan modal 24 juta dolar untuk beraktivitas, cari minyak nih, cari ini. Tapi ketika Anda diberikan modalnya nggak balik, ada yang balik cuma 1 juta, ada yang balik 2 juta, ada yang rugi sama sekali, ada yang harus bayar denda, ada yang macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih modal kita 24 jam, gunakan beraktivitas, kata Allah insan. Cuma sayang, aku berikan 24 jam, ada yang rugi. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, dialah orang yang aktivitasnya mengikuti hal yang telah aku tunjukkan ini. Illalladzina amanu, kecuali semua orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa batas. Artinya kata Allah, semua manusia tanpa kecuali akan keluar dari frame kerugian ini jika dia mengerjakan hal berikut. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Jika yang ia kerjakan selama hidupnya menjadi baik di hadapan Allah.